Shalom, berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas. Malam ini kita akan bersama-sama seperti biasa di acara ini memuji menyembah Tuhan. Kemudian kita mendengarkan kesaksian di mana kuasa Tuhan yang tak terbatas mengubah kehidupan seseorang atau satu keluarga. Dan kemudian kita akan menerima motivasi firman Tuhan sehubungan dengan kesaksian tersebut. Jadi pastikan saudara bersama seluruh keluarga ada di layar televisi atau smartphone atau layar tablet saudara untuk bersama-sama menyaksikan kuasanya tak terbatas. Nah, kita masuk di bulan Maret. Visi Gereja Betani Salatiga bulan Maret ini adalah Family Encounter, di mana Tuhan hadir atau perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di mana ada orang tua, anak, semuanya ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Saudaraku, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Teresa. Satu kali ada seorang pria datang dan bertanya, "Ibu Teresa, bagaimana saya bisa mengubah dunia?" Lalu Mother Teresa berkata kepada pria itu, "Kalau engkau ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Engkau sedang mengubah dunia." Saudaraku, perubahan besar dimulai dari hal yang kecil, dari keluarga kita. Mari, kita ingin supaya keluarga kita membawa dampak yang besar. Izinkan Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana kita memelihara keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Biarlah itu semua dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan pada saat ada kasih di situ, saudara akan melihat kuasanya yang tak terbatas akan mendatangi keluarga saudara. Dan saudara akan mengalami sukacita dan keluarga saudara akan penuh ucapan syukur. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Ajak keluarga untuk bersama-sama menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk menikmati acara Kuasanya Tak Terbatas. Dalam melalui acara ini, Engkau berbicara kepada setiap kami. Secara khusus bulan Maret ini, biarlah Engkau berbicara atas keluarga kami. Dan kami menikmati segala berkat yang Tuhan beri di dalam keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom mempelai Kristus. Sungguh saat ini setiap masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan. Mari kita percaya dan kita berserah kepada Tuhan, karena semua akan indah pada waktunya. God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be
where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word is still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a Shalom, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Luciawati Dewi. Saya berjemaat di Gereja Betani Salatiga dan suami saya bernama Santoso. Saya diberikan anak Alvin Santo Putra yang sudah berusia 21 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, saya hanya ingin sharing untuk bagaimana perjalanan di dalam rumah tangga kami yang kami mulai dari tahun 1993, di mana saya dan suami itu menikah. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya saya juga akan sedikit sharing tentang kuasa Tuhan di dalam mempertemukan kami berdua. Saya menilai bahwa pertemuan kami ini bisa dikatakan adalah pertemuan yang unik karena dulunya kami memang sama sekali tidak pernah berpacaran. Beda dengan anak-anak muda yang sekarang, bisa diketahui bahwa mereka bertemu berpacaran sekian tahun dengan intens bertemu dan berbagi rasa dan sebagainya. Tapi di dalam kehidupan kami pada saat itu kami sama-sama memang bekerja sebagai dosen di UKSW. Kami memang dalam bidang yang sama, tetapi memang di dalam hanya terkait profesi. Dalam arti bahwa hubungan kami adalah hubungan profesi. Sama sekali tidak menyangka bahwa akhirnya Tuhan mempertemukan kami di dalam rumah tangga. Jadi pada saat itu pacar saya yang sekarang suami saya itu dikirim untuk studi lanjut, bahwa di dalam masa itu kami sama sekali belum menjalin hubungan. Ya. Nah, kemudian akhir kata saya juga dikirim studi lanjut ke negara yang sama. Disitulah kami mulai saling mengenal satu dengan yang lain karena kami sama-sama bekerja di dalam lembaga yang sama. Akhir kata bahwa
suami saya menyatakan bahwa ingin melamar saya untuk menjadi istri. Ya. Jadi kalau bisa saya katakan, saya cukup surprise ketika calon saya itu mengatakan suka dengan saya. Ya. Nah, pendek kata bahwa akhirnya kami memutuskan oke, dan tahun 93 kami melakukan pernikahan. Dalam kesempatan itu sebenarnya karena kami sama-sama sudah usia yang agak boleh dikatakan lanjut, ya, kami memutuskan untuk segera memiliki anak. Ya, jadi dua-duanya kami bersepakat kami redakan dulu di dalam hal karir dan kami berfokus pada keluarga, yaitu memiliki keturunan dahulu. Tapi tampaknya kehendak ini hanyalah kehendak manusia, kami sebagai manusia yang lemah. Tuhan belum memberikan kami keturunan sampai dengan 7 tahun penantian itu. Walaupun usaha di dalam berupaya ke dokter dan sebagainya kami sudah lakukan. Tapi tampaknya kami belum menemukan hasil yang diharapkan di dalam keluarga kami untuk saya pribadi untuk bisa hamil. Di dalam kepasrahan, saya mengatakan ke suami bahwa saya sudah berserah apakah Tuhan memberi kita anak atau tidak. Suami juga bersetuju seperti itu. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, Tuhan kalau izinkan kami di dalam keluarga ini memiliki 1 anak saja sebagai keturunan dari kami. Tampaknya di dalam kira-kira 1 tahun lebih, doa itu terjawab dan saya dinyatakan hamil oleh dokter. Saya sangat terkejut pada saat itu. Kok bisa ya? Nah, dari situ saya mengatakan bahwa luar biasa Tuhan itu memberikan kepada kami ketika kami juga berserah. Maksud saya dalam bahasa Jawanya tidak ngongso begitu ya. Tetapi kami berserah, kami berharap kalau Tuhan berikan, ya tentu Tuhan akan berikan. Akhirnya pada tahun 1999 saya hamil dan pada tahun 2000 saya melahirkan anak yang pertama itu. Dan luar biasa Tuhan berikan kepada saya, mulai dari kecil saya sudah mengetahui bahwa Tuhan memberikan anak yang luar biasa. Mulai dari kecil itu sudah terlihat bagaimana anak ini diberikan suatu kecerdasan yang luar biasa. Di dalam kami mendidik anak satu-satunya kami, itu tidak begitu, dikatakan tidak begitu susah ya. Karena anak saya ini memang kalau diberitahu dan diberi penjelasan dengan hal-hal yang logis, yang nalar, itu sangat bisa mengerti. Dari kecil seperti itu. Sehingga kami berdua tidak mengalami kelelahan atau kesulitan di dalam mendidik Alvin di dalam keluarga kami. Pada saat bahagianya kami berdua karena memiliki anak, dalam usia anak 2 tahun tidak ada petir dan tidak ada hujan ya. Tiba-tiba suami saya mengalami stroke. Stroke itu adalah stroke tentang memori, di mana memori jangka pendeknya itu terganggu. Ya, saya hampir seperti apa ya, istilahnya putus asa bagaimana ini anak masih 2 tahun mengalami seperti ini. Ya. Tetapi saya hanya berdoa, Tuhan saya serahkan semuanya ini kepadamu. Apa yang akan terjadi saya juga berserah, tetapi saya harus berusaha untuk pengobatan untuk suami saya dengan harapan pasti untuk bisa sembuh. Ya. Di dalam keterbatasan saya harus ambil alih semua tanggung jawab. Karena memang suami karena ada memori jangka pendek yang terganggu, maka otomatis pada saat itu saya tidak bisa memberikan pembagian tugas antara suami dan istri. Ya, akhirnya saya ambil alih semua tugas-tugas sampai hal yang terkecil, sampai
memutuskan hal yang besar. Tetapi puji Tuhan bahwa di balik itu semua, ternyata Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dalam perjalanan yang ada, anak tumbuh dengan baik, dan boleh dikatakan karir saya juga bertumbuh dengan baik dengan segala usaha yang saya lakukan. Dan saya hanya meminta suami untuk fokus di dalam penyembuhan ini dan tidak untuk terlalu berpikir beban-beban berat. Ya, sehingga di dalam masa itu saya sama sekali tidak berani untuk memberikan atau cerita kepada suami tentang masalah-masalah yang ada. Baik itu masalah di dalam kehidupan, baik itu masalah di dalam kantor, baik itu masalah apa saja, saya tidak berani cerita. Yang saya ceritakan adalah hal-hal yang membuat bahagia. Jadi dokter mengatakan bahwa suami ibu perlu dilatih untuk banyak membaca sehingga nanti memorinya akan terpulihkan. Setiap hari Sabtu saya menyempatkan diri untuk ke toko buku. Kebetulan Salatiga tidak ada toko buku ya. Jadi saya harus ke Semarang atau ke Solo, ke Gramedia untuk selalu berkunjung ke toko buku. Di situ awal-awal suami memang tidak tertarik untuk memilih buku. Padahal saya tahu dulunya dia sangat suka untuk memilih buku dan untuk membaca buku. Tapi di situ saya bergumul, saya harus bahasa Jawanya tuh telaten ya, tidak boleh kemudian berhenti kebiasaan itu. Saya lakukan terus setiap hari Sabtu. Mengantar anak bersenang-senang, berenang dan sebagainya, setelah itu singgah ke toko buku. Demikian terus sampai bertahun-tahun, akhirnya bisa ada ketertarikan kembali untuk suami saya membaca buku dan memilih buku. Saya di dalam hati hanya mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan ini, adanya kemajuan di dalam proses penyembuhan untuk memorinya. Ya, dan dengan sukacita yang ada, anak saya mulai tumbuh dan terlihat prestasi-prestasi yang bisa dia raih, walaupun itu tidak melulu harapan bahwa harus berprestasi. Saya tidak pernah memaksa anak untuk berprestasi, tetapi saya selalu memberikan pengarahan bahwa prestasi itu penting untuk diraih. Dan itu harus kita latih mulai dari sekarang. Nah, sekarang adalah anak saya sudah umur 21 tahun dengan harapan bahwa Tuhan juga memberikan penyertaan untuk dia bisa lulus dengan baik. Dan saya juga berharap bahwa dia bisa melanjutkan studi dengan baik nantinya, ke depannya juga untuk level yang lebih tinggi, dengan harapan bahwa kehidupan dia akan lebih baik bersama-sama dengan Tuhan sebagai pembimbingnya. Pendek kata bahwa kami tidak dari keluarga yang berlebihan, tetapi saya merasa bahwa kehidupan saya selalu dicukupkan. Saya tidak dalam bekerja, saya selalu berpikir bekerja tidak harus mengejar uang. Itu prinsip saya. Tapi saya ingin bekerja yang saya raih adalah prestasi, kinerja yang baik. Ya, tentunya berkat dari Tuhan itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu yang juga saya lakukan, pemberitahuan atau info kepada anak saya yang sudah mulai dewasa bahwa kita harus do the best. Oleh karena itu berkat akan mengalir dari Tuhan diberikan kepada kita semuanya. Itulah yang saya amini, bahwa ketika kita lakukan apa dengan tulus, maka berkat Tuhan dan kuasa Tuhan akan datang dengan sendirinya. Pendek kata bahwa di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami juga sudah mulai menginjak lebih tua tentunya ya. Tapi saya pribadi, saya masih menanamkan dari diri saya sendiri, selalu harus ada semangat. Sampai Tuhan memanggil kita
maka kita harus selalu bersemangat. Tidak boleh istilahnya berlelah untuk kemudian tidak melakukan pekerjaan. Sebentar lagi saya juga secara formal akan pensiun ya, karena usianya sudah mendekati usia pensiun ya. Tapi saya di dalam hati mengatakan saya tidak akan secara real pensiun di dalam saya berkarya. Ya, sehingga saya masih melakukan karya-karya yang bisa saya gumuli dan saya senangi, dan juga puji Tuhan bahwa karya-karya itu juga bisa diapresiasi oleh orang lain atau masyarakat. Demikian juga tampaknya kebiasaan saya ini mengalir kepada jiwa anak saya yang selalu katakan selalu meraih bagaimana prestasi-prestasi yang ada. Ya, jadi saya cukup bahagia ternyata di dalam kesendirian saya, mulai dari dia usia 2 tahun sampai dengan sekarang, boleh dikatakan pendidikan hanya katakan 80% dari ibu ya, dari mama. Ternyata setelah saya pahami bahwa peran dari ibu itu sangat-sangat luar biasa. Ya, boleh dikatakan bahwa suami saya sudah dalam tanda petik secara rutin atau secara intens sudah tidak mungkin untuk mengarahkan anak di dalam pendidikan dan sebagainya. Sehingga tanggung jawab sebagai suami di dalam pengarahan anak dan sebagainya otomatis saya ambil alih. Ya, bisa dikatakan 100% gitu ya. Dan demikian juga di dalam berkarya, bagaimana saya harus melanjutkan perjalanan keluarga ini, bagaimana saya harus berjuang dalam keluarga ini untuk menjadi keluarga yang tetap keluarga yang sejahtera, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan sebisa mungkin barangkali keluarga kami juga bisa memberkati orang lain. Itu yang saya pahami di dalam kuasa Tuhan yang pertama, yang luar biasa, kalau boleh saya katakan itu mukjizat yang pertama, yaitu ketika saya diberikan anak dalam doa-doa saya yang dibalas oleh Tuhan, dan saya bisa hamil dengan penantian 7 tahun itu. Saya lupa menceritakan bahwa pada saat saya diberi info dari dokter mengatakan ibu hamil, saya lalu dalam hati mengatakan, saya harus pelayanan. Bahwa inilah pemberian Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Maka sejak itu saya mengatakan ke suami bahwa saya harus pelayanan, tetapi karena bidang saya pendidikan, maka akan lebih baik saya pelayanan di bidang pendidikan sesuai passion saya. Ya, oleh karena itu pada saat itu saya juga mulai pelayanan di pendidikan, di pengurus lembaga lain yang ada, pendidikan Kristen, dan juga aktif di beberapa lembaga pendidikan Kristen untuk saling berbagi tentang bagaimana pendidikan Kristen yang akan kita terapkan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pada saat ini saya hanya ingin memberikan tips kepada keluarga-keluarga muda, barangkali kalau bisa didengar, ya, bahwa ketika kita diberkati di dalam gereja, dikatakan bahwa suka duka kita harus pikul bersama-sama di dalam keluarga. Oleh karena itu ada teman yang datang pernah mengatakan, kok kamu tidak bercerai, gitu ya. Saya bertanya kembali, mengapa saya harus bercerai, gitu ya. Karena ternyata teman saya ini, dia juga mengalami stroke dan dia ditinggal oleh istrinya. Sehingga dia harus hidup dengan keluarganya sendiri, tanpa istri dan anak. Ya, saya mendengar itu saya cukup sedih. Saya bilang ya harus sabar dan Anda harus kuat, untuk Tuhan suatu saat pasti akan membantu mengembalikan keluargamu dengan utuh kembali, supaya istrimu juga diberkati dan disadarkan bahwa dia masih memiliki suami dan anak. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika suami atau istri
yang tidak bisa berperan sebagaimana mestinya, sebaiknya memang kita tidak saling meninggalkan. Justru kita harus saling direkatkan untuk kita justru bisa saling membantu. Pengertian pemahaman di dalam satu keluarga sangatlah penting. Jangan hanya memikirkan sukanya saja, bahagianya saja. Tetapi di dalam kehidupan berkeluarga tentu juga ada waktu-waktu di mana Tuhan ingin sesuatu kehendak yang kita mungkin sebagai manusia kita tidak menghendaki itu. Tetapi di balik itu tentu ada maksud Tuhan yang lainnya. Ketika saya selalu merenungkan apa maksud Tuhan, saya baru sadar bahwa mungkin Tuhan akan memberikan kekuatan saya yang lebih untuk bisa lebih dan lebih. Itulah mungkin maksud Tuhan seperti itu. Saya membayangkan ketika suami saya mungkin diberi kesehatan yang prima dan sebagainya, mungkin karir saya juga tidak bisa sampai dengan hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya hanya berpesan, marilah kita hidup di dalam keluarga Kristen yang menganut firman dengan baik, tidak hanya di dalam tulisan Alkitab, tetapi ada baiknya kita menerapkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam sehat, dan salam juga untuk semua Bapak Ibu yang sekarang juga sedang sakit, untuk bersabar. Sebaiknya suami atau istri selalu merawat pada keluarga itu dibutuhkan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, luar biasa. Kita baru saja menyaksikan dan mendengar bagaimana kesaksian dari hambanya Ibu Luciawati. Saudara, sebagai seorang istri, kita tahu bagaimana peran dan fungsi yang bisa dikerjakan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa mempengaruhi keluarganya. Kita sudah mendengar bagaimana saudara Ibu Lucy berjuang ya sejak dari awal pernikahan, kerinduan untuk punya anak, tapi belum terkabul bertahun-tahun. Tentu itu tidak mudah sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, beban itu tidak mudah. Tetapi Bu Lucy tetap menjadi seorang wanita yang kuat menghadapi semua itu, dan akhirnya Tuhan kabulkan. Dan kemudian yang luar biasa juga adalah bagaimana perjuangan dia menghadapi suami yang sakit. Setelah ini pengalaman-pengalaman yang tidak mudah yang perlu menjadi catatan-catatan penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga ya, apalagi sebagai seorang istri, seorang penolong. Firman Tuhan bilang tidak baik manusia pria itu sendirian. Sehebat apapun pria sendirian tidak baik, kata Tuhan. Sehingga Tuhan perlu menciptakan satu pribadi yang sangat istimewa, yaitu seorang penolong yang sepadan, yaitu istri yang cakap, saudara. Amsal 31 ayat 10-12 mengatakan demikian. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada mutiara atau permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Haleluya. Betapa beruntungnya saudara seorang pria atau seorang anak yang memiliki seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Sungguh itu satu anugerah yang luar biasa, berkat yang terindah, saudara. Saat seorang wanita, seorang istri bisa memfungsikan dirinya dengan baik di tengah-tengah keluarganya, memerankan kehidupannya dengan begitu tepat seperti yang Tuhan mau, saudara. Sehingga sungguh seorang istri patut mendapatkan pujian yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-28 dari Amsal 31 dikatakan juga demikian, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia.
pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, Ibu Lucy adalah saya kira wanita yang kita patut puji. Kita acungi dengan 2 jempol, kalau bisa 4 jempol sebetulnya ya. Dia seorang wanita yang kuat, yang strong woman, saudara. Ya, menghadapi situasi-situasi yang sulit, dia memerankan posisinya sebagai istri sekaligus juga sebagai penolong buat suaminya. Kita tahu suaminya sakit stroke cukup lama, beberapa memori yang jangka-jangka dekat itu agak lupa sudah. Tapi luar biasa, suaminya tidak menjadi lemah, tapi justru kuat. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa kalau tidak ada seorang istri yang mendorong, memberi motivasi, mendampingi, menguatkan, meneguhkan. Saya kira mungkin Pak San sudah putus asa barangkali. Tapi kita lihat sesuatu yang luar biasa. Bukankah ada pepatah mengatakan kalau engkau melihat seorang suami yang baik, pasti ada istri yang hebat yang menyertainya. Ada wanita hebat bersama-sama dengan dia. Demikian juga kalau ada anak-anak yang hebat, pasti ada seorang ibu yang hebat, saudara. Seorang wanita yang hebat yang mendampinginya. Oleh karena itu saya percaya kesaksian Ibu Lucy kali ini bisa memberikan motivasi yang kuat buat kita, khususnya buat para wanita yang mungkin hari-hari sedang mengalami kondisi yang berat. Jangan mengeluh. Mari mulai ambil tanggung jawab. Kerjakan bagian yang terbaik, saudara. Dan saya percaya suamimu, anak-anakmu akan menyebut engkau bahagia. Dan bahkan mereka betul-betul rasa diberkati dengan keberadaanmu. Dan pesan juga untuk para suami, saat ini mungkin yang kau sedang menyia-nyiakan istrimu. Kasih istrimu, cintai istrimu, cintai rumah tanggamu, cintai anak-anakmu. Kerjakan bagianmu yang terbaik. Hargai dia sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Maka doa-doamu akan didengar oleh Tuhan. Dan kau akan jadi pria atau suami-suami yang berbahagia di bumi ini. Biarlah kesaksian Ibu Lucy ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita. Supaya kita mari saling berfungsi dalam rumah tangga kita dengan baik. Sehingga rumah tanggamu semuanya diberkati. Dan engkau melahirkan keturunan-keturunan ilahi seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, kami mengucap syukur untuk satu kesaksian yang luar biasa melalui hambamu Ibu Lucy. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, tapi hambamu sudah berdiri menjadi kekuatan bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anaknya. Sehingga kalau hari ini kami boleh melihat rumah tangga ini tetap berdiri tegak, diberkati Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Kami tahu Engkau sudah menampilkan dan memberikan kekuatan seorang wanita yang hebat ini. Berkati sekali lagi rumah tangga dari Ibu Lucy, Pak San, Alvin. Berkati keluarga ini, masa depan mereka dalam kasih karunia-Mu. Dan demikian juga aku berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada saat ini. Tuhan berkati dan sertai dengan tanda-tanda ajaib setiap keluarga-keluarga. Sehingga mereka boleh juga menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang memiliki dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman-Mu dan penyertaan Tuhan yang ajaib terjadi atas mereka. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tolong perdamaikan mereka. Sehingga rumah tangga akan kembali dipulihkan dan kembali rukun dalam berkat kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.